Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cash disbursement voucher atau CDV, bisa disebut CDV. Jadi CDV ini adalah salah satu dokumen yang berkaitan dengan keuangan, terutama yang berkaitan dengan kas keluar. Nah, apa sih itu CDV? Nah, CDV adalah suatu dokumen yang berdasarkan suatu bukti transaksi, misalnya nota, kemudian ada kwitansi ataupun yang lain yang sebagai bukti bahwa ada transaksi, misalnya pembelian. Nah, dari transaksi pembelian itu maka akan diinput ke dalam sistem, misalnya SAP atau yang lain. Nah, hasil outputnya akan menjadi CDV. Nah, CDV itu umumnya berwarna merah. Kemudian bagaimana proses penginputannya? Nah, kalau CDV itu yang pertama kita butuhkan, yang pertama yaitu tentunya adalah bukti transaksi dulu. Kalau tidak ada bukti transaksi, kita tidak ada dasarnya, dan jangan sampai tanpa dasar kita membuat CDV. Kemudian yang kedua, kita harus cek jurnalnya. Jurnal yang yang terbentuk di sistemnya kita cek dulu sebelum kita cetak ke CDV. Nah, siapa yang menginput CDV-nya atau yang membuat menginput ke sistemnya adalah misalnya satu kasir atau pembukuan. Nah, misalnya ada seorang staf melakukan transaksi, kemudian notanya atau poinnya akan diberikan kepada kasir. Nah, si kasir ini akan menginput nota tersebut atau kwitansi tersebut ke dalam sistem, misalnya SAP dengan tikot tertentu. Setelah kita diinput oleh si kasir, kemudian hasil inputannya itu akan dicetak. Nah, itulah cetakannya akan menjadi CDV. Nah, CDV itu harus dilampiri dengan bukti transaksi tersebut. Ada CDV, kemudian satu ada bukti transaksinya. Jadi itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya ketika kita melihat CDV yang sudah tercetak, kita bisa melihat bor di bawah, di belakangnya atau lampirannya. Nah, setelah CDV itu dicetak, maka si kasir akan membuat otorisasi di situ. Kemudian lanjut lagi ke pembukuan. Nah, pembukuan fungsinya adalah mengecek jurnal itu sudah benar atau belum yang ada di sistemnya. Dan dia nanti di nomor di CDV akan ditulis nomor dokumennya. Maka si pembukuan akan mengecek nih, sudah benar ini jurnalnya atau belum. Misalnya membeli kertas 10.000. Nah, jurnalnya tentunya debit biaya perlengkapan ATK, kemudian kasnya kredit 10.000. Nah, harusnya jurnalnya terbentuk seperti itu. Apabila salah, maka dia akan dikoreksi terlebih dahulu. Kemudian setelah diperiksa oleh pembukuan, maka dia akan masuk ke KTU atau KASI. Nah, di situ dia akan memberikan lagi KTU KASI. Benar nggak nih? Kita harus double check setelah diperiksa oleh kasir atau diinput oleh kasir, kemudian dicek oleh pembukuan. Kemudian yang kedua tentunya ada KTU KASI yang harus memverifikasi ulang dokumen tersebut. Kita benar-benar cek apakah sudah benar atau belum alokasinya, jurnalnya, kemudian kode-kode kasnya sudah benar atau belum, kemudian tanggal transaksinya. Nah, seperti itu. Kemudian keterangannya, kemudian kepada siapa dibayarkan, via apa. Kemudian selanjutnya setelah KTU KASI sudah oke, maka CDV itu lanjut ke manajer atau atasan unit setempat. Setelah dapat otorisasi, maka baru bisa dipos. Nah, alur CDV adalah yang pertama kita input atau pak, kemudian kita cetak, kemudian baru kita periksa, kemudian baru kita pos. Jadi urutannya pak, cetak, pos, seperti itu. Nah, setelah kita posting baru akan mengurangi saldo kas kita, seperti itu. Kemudian hal-hal yang perlu diperiksa dalam CDV yang pertama yaitu bisnis areanya. Jangan sampai kita salah bisnis areanya. Kemudian yang kedua adalah kita tulis nomor dokumen di CDV-nya, karena defaultnya tidak ada tertulis di situ, maka kita tulis tangan di situ. Kemudian adalah selanjutnya ada akunnya, GL akunnya, misalnya kas. Ini tentu CDV pasti, kalau nggak debitnya kas, kreditnya pasti kas karena dia uang keluar. Jadi kalau ada kas di debit,
Nah, itu ada perlu dipertanyakan nih, ini transaksinya sudah benar atau belum. Yang jelas kalau dia kas keluar menggunakan CDV. Kemudian yang selanjutnya yaitu CDV harus dilampiri dengan bukti lampirannya, misalnya nota kwitansi dan lain-lain, dan notanya harus asli. Kemudian selanjutnya diperiksa CDV-nya, ditandatangani dan harus lengkap tanda tangannya. Kemudian kita periksa tanggal postingnya. Jadi jangan ketika kita ingin, misalnya ini bulan Oktober, jadi jangan sampai lewat tanggal postingnya ke bulan November, nanti dia akan berbeda periodenya. Nanti itu kan menjadi masalah ketika kita transaksi di Oktober kok diposting di November, seperti itu. Kemudian ada due date-nya. Nah, itu ada due date tanggal transaksinya harus sama dengan notanya. Kemudian keterangannya, misalnya membeli kertas untuk fotokopi atau cetakan formulir kantor. Nah, itu harus sama antara formulir notanya dengan keterangannya. Jangan sampai dia berbeda. Misalnya beli kertas untuk SD malah ditulis untuk kantor atau terbalik seperti itu. Nah, itu harus dihindari. Kemudian selanjutnya kita setelah lengkap CDV-nya kita filekan. Nah, dia harus difilekan secara urut per periode. Jadi ketika kita periksa kas kita, kemudian ada stock of name kas, nah kita acuannya ke CDV itu. Jadi jangan sampai lompat-lompat ketika mengarsipkan file tersebut. Nah, seperti itu CDV. Nah, untuk selanjutnya, jadi ketika sudah ada CDV itu jangan lupa satu lagi, si penerima uangnya harus tanda tangan. Pay to-nya itu harus dibayar. Misalnya dibayarkan si staff A membeli barang menggunakan uang dia dulu. Nah, staff A itu dia harus tanda tangan di CDV itu bahwa dia sudah menerima uangnya, kemudian dicap lunas. Nah, jadi seperti itu alur CDV. Terima kasih.